Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari semester 4 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media presentasi dalam mengajar. Untuk yang pertama, media presentasi adalah salah satu bentuk media visual dan audio visual yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran secara sistematis dan menarik melalui tampilan slide, gambar, teks, dan grafik, audio maupun video. Maupun video. Perangkat ini sering menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide, atau Canva. Penggunaan media presentasi dalam mengajar itu biasanya ya, kalau menggunakan digital itu dapat dibuat dari PowerPoint, Google Slide, ataupun Canva. Nah, untuk yang kedua, tujuan penggunaan media presentasi. Nah, ini tujuannya untuk apa sih media presentasi ini digunakan? Yang pertama yaitu membantu guru dalam menyampaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan profesional. Jadi tidak hanya keren juga menggunakan media tersebut, tapi juga dapat membantu guru untuk menjelaskan secara terstruktur dari pembelajaran yang akan dimulai. Yang kedua, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar melalui tampilan visual. Tidak hanya menarik juga, ya gunanya ini untuk membuat siswa yang tertarik. Makanya kita menggunakan media tersebut dengan semenarik mungkin. Yang ketiga, membantu siswa memahami konsep abstrak dengan ilustrasi dan animasi yang konkret. Jadi membantu siswa dalam memahami sesuatu yang tidak hanya bisa diangan-angan saja, tapi juga dapat dilihat secara nyata melalui media visual, media presentasi tadi. Yang ketiga, terdapat fungsi media presentasi dalam pembelajaran. Nah, fungsinya apa sih? Di sini fungsinya adalah sebagai pemusat perhatian dan mengerahkan fokus siswa pada poin penting materi, ya, agar siswa tertarik untuk melihat poin-poin dari materi yang kita ajarkan. Yang kedua, penguat penjelasan lisan, menghindari pelajaran verbalistik yang membosankan. Jadi kita tidak hanya menjelaskan secara lisan yang hanya monoton, murid mendengarkan lalu guru hanya berceramah, tapi lebih aktif lagi, tidak hanya indera pendengaran saja yang aktif dalam pembelajaran, tapi juga penglihatan. Dari pendengaran masuk dari penglihatan juga pendengaran lalu masuk ke otak dan diproses menjadi pemahaman. Nah, ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa sih dari media presentasi dalam mengajar? Yang pertama, mudah untuk dibuat dan digunakan. Nah, semakin canggih era sekarang, apapun jadi lebih mudah gitu. Yang kedua, menarik secara visual. Nah, ini menarik secara visual. Fungsinya dari menarik secara visual ini untuk mengalihkan fokus siswa kepada pelajaran yang kita sajikan melalui media presentasi tadi. Nah, makanya harus diciptakan semenarik mungkin. Yang ketiga, dapat dibagikan secara daring atau visual. Nah, pembagiannya juga mudah, apalagi kita itu di era sekarang itu ada yang namanya handphone. Jadi tidak hanya dibagikan secara kertas, tapi juga dapat dibagikan secara digital melalui HP atau di-share. Yang ketiga, lalu selanjutnya ada kekurangan.
Yang pertama, terdapat ketergantungan pada listrik dan alat proyeksi. Nah, apabila kita tidak ada proyektor untuk menampilkan, maka tidak ada yang namanya penampilan visual. Juga apabila listrik kita mati juga tidak dapat digunakan media tersebut. Yang kedua, bisa menjadi bosan bila hanya berisi teks saja. Nah, apabila kita membuatnya ini tidak menarik, hanya berisikan teks saja, maka akan membuat murid-murid bosan, dan itu akan sangat tidak efektif sekali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.